You have the power to convince us men what we have to do and what we don't have to do. You do it. Just do it. Do it. Just do it. AFC dan FIFA sepakat nyatakan timnas Indonesia menang 3-0 atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Begini syaratnya. Kecewa dihajar Cina, Ragnar tegaskan timnas Indonesia wajib bangkit saat hadapi Raja Asia sesungguhnya. Tak masuk akal gelandang Cina ini sindir kualitas pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Seperti yang diketahui, skuad Garuda sedang berupaya untuk berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan masih berupaya mencari kemenangan pertamanya. Tim asuhan Sintayong tidak terkalahkan dalam 3 pertandingan perdana di kualifikasi Piala Dunia dengan berhasil menahan Arab Saudi, Australia, dan juga Bahrain. Namun, JJ dan kolega menderita kekalahan perdananya saat bertamu ke markas Cina. Namun pada Rabu kemarin, Bahrain telah merilis pernyataan resmi yang mengindikasikan protes kepada AFC dan FIFA. FA Bahrain meminta AFC dan FIFA untuk memindahkan laga antara Indonesia versus Bahrain digelar di tempat yang netral, bukan di Jakarta, merujuk kepada tindakan para supporter timnas Indonesia belakangan ini. Namun AFC dan FIFA berhak menolak hal tersebut jika mereka menganggap Indonesia bisa menyelenggarakan pertandingan dengan aman. Exco PSSI Arya Sindulingga telah menjamin bahwa pihaknya akan berusaha meyakinkan AFC agar pertandingan tetap dilaksanakan di Jakarta. Bahkan PSSI menekankan bahwa akan menjamin keamanan dan kenyamanan tim-tim tamu termasuk Bahrain. Jika AFC dan FIFA bisa diyakinkan oleh PSSI selagi Bahrain bersikeras untuk tetap tidak melakoni laga tandang ke Jakarta, maka timnas Indonesia bisa diuntungkan. Berdasarkan peraturan, sebuah tim yang tidak muncul dalam pertandingan yang sudah ditentukan, maka tim yang ada di lapangan akan dinyatakan menang WO 3-0. AFC juga pernah mengambil keputusan sangat tegas mengenai hal itu di musim ini ketika klub asal India Mohun Bagan menolak berangkat ke Iran untuk menghadapi Traktor di Liga Champions Asia 2024-2025. Mohun Bagan memprotes soal keamanan, namun AFC tidak menggubrisnya dan tetap melaksanakan pertandingan di Iran. Imbasnya, karena Mohun Bagan tidak hadir di lapangan, maka Traktor dinyatakan menang dengan skor 3-0. Sekali lagi, keputusan ini tetap ada di tangan AFC dan FIFA. Namun untuk saat ini, Bahrain tetap diwajibkan untuk bertandang ke Jakarta pada 25 Maret 2024 mendatang untuk menghadapi timnas Indonesia. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Sintayong menyebut keinginan Bahrain meminta AFC memainkan laga kandang lawan Indonesia di luar Indonesia adalah 100% tidak masuk akal. Sintayong memberikan sentilan kepada Bahrain yang menginginkan laga tandang kontra Indonesia dimainkan di luar negeri. Jika Bahrain sudah melakoni laga kandang lawan Indonesia, maka mereka juga harus bertandang ke Indonesia. Sintayong juga membela netizen Indonesia yang wajar melakukan serangan cyber karena tidak puas dengan kepemimpinan wasit ketika kontra Bahrain. 100% itu tidak masuk akal, karena kalau saya lihat orang-orang di Indonesia itu sangat baik. Dan memang masuk akal juga apa yang netizen lakukan dengan menyerang media sosial Bahrain, karena waktu itu keputusannya tidak adil, jadi itu memang sesuai saja. Kami datang bertandang ke mereka, mereka pun juga harus bertandang ke kami, ujar Sintayong. Bukan cuma Sintayong saja yang geram, pandit sepak bola Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin menyampaikan pendapatnya di akun X pribadinya. Bahkan dia menyebut jika AFC mengabulkan permintaan Bahrain, dia menyarankan agar Indonesia keluar dari AFC. Kami harus mempertimbangkan untuk berpindah ke Oseania jika AFC memenuhi permintaan Bahrain atau mendirikan AFC tandingannya yang isinya dari negara-negara non-Timur Tengah. Negara-negara non-Timur Tengah tinggal melobi ke FIFA agar AFC dibagi menjadi 2, ujar Coach Justin. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun tak bisa menyembunyikan rasa kecewa usai kalah dari Cina di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, timnas Indonesia kalah 1-2 saat berhadapan dengan Cina. Kekalahan tersebut terasa begitu menyesakan. Pasalnya, timnas Indonesia berhasil menguasai penguasaan bola sepanjang laga.
Total, tim asuhan Sintayong menguasai 76% penguasaan bola. Selain itu, timnas Indonesia juga melepaskan lebih dari 600 umpan sepanjang laga. Skuad Garuda juga berhasil menciptakan beberapa peluang emas berbahaya, tetapi tidak membuahkan hasil. Hasil ini menutup rangkaian jadwal timnas Indonesia pada bulan Oktober 2024. Ragnar Oratmangun pun tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Penyerang FCP Dender tersebut berterima kasih atas dukungan dari masyarakat Indonesia. Meski begitu, dirinya kecewa dengan hasil laga bulan Oktober 2024. Terima kasih atas dukungan yang begitu hebat. Tidak bangga terhadap hasil pertandingan, tapi perjuangan tetap berlanjut. Saatnya bangkit dan membuktikan diri kami saat kembali pada bulan November mendatang, ujar Ragnar Oratmangun. Timnas Indonesia kini menyisakan 6 laga dalam petualangannya di ronde ketiga. Skuad Garuda masih memiliki 4 laga berstatus pertandingan kandang. 4 laga tersebut diharapkan dapat dimaksimalkan oleh timnas Indonesia sebagai lumbung poin. Agenda terdekat timnas Indonesia bakal tersaji pada bulan depan. Skuad Garuda bakal menjamu 2 raksasa Asia, yakni Jepang dan Arab Saudi. PSSI akan mengevaluasi secara menyeluruh performa timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, timnas Indonesia hanya membawa pulang 1 poin dari lawatan ke Bahrain dan Cina di grup C. Hal ini yang membuat PSSI akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Sintayong dan timnas Indonesia selama bulan Oktober ini. Hal ini disampaikan langsung oleh anggota Esko PSSI Arya Sindulingga kepada awak media. Arya juga bakal meminta evaluasi dari Badan Tim Nasional yang dikepalai Sumarji. Ia juga menjabat sebagai manajer timnas Indonesia. Kita akan evaluasi menyeluruh di mana masalahnya, apa ada yang kurang, apa ada pemain naturalisasi yang kurang di mana. Kita akan support pemain. Di sisi lain, kita akan support hal-hal non teknis. Di samping itu juga ada evaluasi dari BTN, apa itu permainannya terhadap seluruhnya. Termasuk Sintayong akan diminta laporan. Bagaimana laporannya? Ada masukan apa supaya kita kompak? Saat kompak ada hal negatif bisa ditutupi sama-sama. Ini yang akan kita lakukan setelah pemain pulang ke Indonesia, ujar Arya Sinulinga. Baru-baru ini gelandang Cina Si Weneng berbicara soal kualitas pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Si Weneng merupakan salah satu starter saat Cina menjamu Indonesia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Cina sendiri harus bersusah payah menaklukkan Indonesia dengan skor tipis 2-1. Skuad Garuda yang bertindak sebagai tim tamu memberikan perlawanan sengit, bahkan lebih mendominasi di pertandingan kali ini. Menurunkan mayoritas pemain naturalisasi, Indonesia mampu melepaskan 14 tembakan dengan 6 diantaranya on target. Di sisi lain, Cina hanya membuat 5 tembakan dengan 3 on target. Meski begitu, Si Weneng menyebut Cina memiliki kualitas lebih baik daripada penggawa Garuda, termasuk para pemain naturalisasinya. Pemain naturalisasi Indonesia itu cuma pemain kelas 2 di Asia, bukan? Kami tidak lebih buruk dari mereka. Apabila melihat dari kualitas individu, saya rasa kami hampir sama dengan mereka, bahkan lebih baik, ucap Si Weneng. Apa yang dibilang Si Weneng tak sepenuhnya benar, mengingat beberapa pemain keturunan Indonesia menjadi andalan di klub Eropa sampai Amerika Serikat. Salah satu contohnya ialah Max Hilgers yang merupakan bek utama klub raksasa Liga Belanda FC Twente. Selain itu ada J.I.J. yang mengantar Venezia promosi ke Serie A dan Martin Paes, kiper andalan FC Dallas di Major League Soccer.